Om Swastiastu. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah praktikum sekolah. Perkenalkan, nama saya Mona Latuael, NIM 2101002, Prodi PGSD. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang panduan program PPL atau PP. Hakikat, sosok guru profesional diharapkan mengembangkan 4 kompetensi pendidik. 4 kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi profesional. PPL Prodi PGSD merupakan kegiatan magang yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon pendidik ke dalam praktek pelaksanaan pembelajaran secara menyeluruh. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengasah keempat kompetensi pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Tujuan PPL. Tujuan PPL yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran inovatif di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta mengevaluasi pelaksanaannya. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan layanan konseling untuk perorangan dan kelompok. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan evaluasi belajar serta melakukan analisis hasil evaluasi. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan ekstrakurikuler sesuai dengan ragam kegiatan di SD atau menciptakan sendiri bersama dengan mahasiswa lain dalam kelompok yang sama. Yang kelima, menyusun karangan naratif tentang pengalaman sebagai calon pendidik selama mengikuti kegiatan PPL secara pribadi. Manfaat PPL. Manfaat PPL yang pertama bagi mahasiswa, memberikan pengalaman untuk semakin memiliki kecakapan keguruan secara profesional. Yang kedua, bagi guru, memberikan pengalaman dalam membantu dan membimbing mahasiswa PGSD. Status PPL merupakan kegiatan kurikuler dengan bobot 3 SKS yang wajib ditempuh mahasiswa semester akhir. Persiapan PPL. Persiapan dilakukan agar semua kegiatan yang berkaitan dengan PPL dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan persiapan meliputi yang pertama, mengikuti pembekalan PPL dan akhir semester, melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing PPL. Yang ketiga, membuat daftar peserta PPL yang disertai foto wajib diberikan kepada pihak sekolah lampiran 1A. Lanjut, yang keempat, membuat presensi kehadiran mahasiswa yang wajib diberikan kepada pihak sekolah lampiran 1B. Yang kelima, menyusun agenda kegiatan yang diberikan kepada pihak sekolah lampiran 1C. Yang keenam, membuat buku refleksi harian sesuai dengan format yang disediakan lampiran 1D. Yang ketujuh, melakukan observasi kondisi sekolah lampiran 1E dan observasi pembelajaran di kelas lampiran 1F di awal kegiatan PPL. 1. Pelaksanaan pembelajaran inovatif. A. Mahasiswa merencanakan pembelajaran inovatif sesuai kurikulum yang diacu sekolah. Untuk KTSP, pembelajaran dilakukan pada 5 bidang studi pendidikan, yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN, IPA, dan IPS. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 atau tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3. Untuk kurikulum 2013, pembelajaran dilaksanakan sesuai tematik dengan pendekatan saintifik. B. Untuk KTSP, pembelajaran inovatif dilaksanakan minimal 12 kali secara bimbingan dan
6 kali secara mandiri dari kelas 1 sampai kelas 6 SD untuk kurikulum 2013. Pembelajaran inovatif dilaksanakan minimal 12 kali penggalan secara terbimbing dan minimal 6 kali pembelajaran secara mandiri dari kelas 1 sampai kelas 6 SD dengan menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. C. Untuk KTSP, pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing dilaksanakan oleh mahasiswa minimal 1 mata pelajaran dalam sehari dan nilai oleh guru. Pelaksanaan praktik pembelajaran mandiri dilaksanakan untuk minimal 2 mata pelajaran yang berbeda secara berurutan dalam sehari dan dinilai oleh guru. Untuk kurikulum 2013, pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing dilaksanakan oleh mahasiswa minimal 1 penggalan dalam sehari dan dinilai oleh guru. Pelaksanaan praktik pembelajaran mandiri dilaksanakan untuk minimal 2 kali penggalan dan dinilai oleh guru. D. Hasil evaluasi mengajar mahasiswa dengan model pembelajaran inovatif yang dilakukan oleh guru PAMO diserahkan kepada kepala sekolah, kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing. 2. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan analisis evaluasi. A. Mahasiswa melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran dan analisis hasil evaluasi meliputi penyusunan soal-soal evaluasi, instrumen penilaian, analisis hasil evaluasi, dan merancang program tidak lanjut atau remedial dan pengayaan. B. Penilaian dilakukan dengan menggunakan jenis penilaian otentik. C. Mahasiswa melaksanakan program remedial atau pengayaan minimal 1 kali untuk salah satu bidang studi inti ke-SD-an. D. Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan analisis pembelajaran. Kegiatan akhir PPL. Yang pertama, mahasiswa menyerahkan laporan akhir PPL kepada kepala sekolah dan dosen pembimbing secara individu. Yang kedua, mahasiswa mengikuti pembelajaran kegiatan PPL. Yang ketiga, mahasiswa mengikuti kegiatan refleksi bersama di kampus dalam koordinasi dengan koordinator PPL. Deskripsi tugas dan wewenang. Yang pertama, kepala sekolah. 1. Tugas kepala sekolah yang pertama merencanakan kegiatan PPL mahasiswa. Yang kedua, mengordinasikan pelaksanaan tugas mahasiswa PPL bersama guru PAMO, dosen pembimbing, dan koordinator PPL PGSD. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mahasiswa PL. B. Wewenang memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa terkait dengan kegiatan PPL. Yang kedua, guru PAMO. A. Tugas guru PAMO yang pertama merencanakan tugas mengajar mahasiswa PPL bersama kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dosen. Lanjut, pembimbingan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, membimbing mahasiswa dalam melakukan kegiatan PPL. Wewenang. 1. Memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa terkait dengan PPL. Yang kedua, memberikan nilai yang ditagihkan dari kegiatan PPL. Yang ketiga, koordinasi PPL. A. Tugas yang pertama merencanakan program kegiatan PPL yang meliputi perizinan, waktu, tempat, dosen pembimbing, serta pembekalan dan pengelompokan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan PPL. Lanjut, yang ketiga, memantau pelaksanaan program kegiatan PPL. Yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan PPL kepada Kaprodi PGSD. Yang keenam, mengelola urusan ketatausahaan pelaksanaan PPL. Ketujuh, mengordinasi penarikan mahasiswa dari SD tempat PPL. B. Wewenang. A. Menentukan SD tempat PPL. B. Menentukan dosen pembimbing PPL.
C. Memastikan keterlaksanaan kegiatan PPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dosen pembimbing. A. Tugas. Tugas dosen pembimbing 1. Menyerahkan mahasiswa peserta PPL ke SD. Yang kedua, membimbing mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PPL atau memantau pelaksanaan kegiatan PPL yang dilakukan mahasiswa. Yang keempat, berkoordinasi dengan koordinator PPL, kepala sekolah dan guru pembimbing tempat PPL agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Yang kelima, melakukan supervisi kegiatan PPL termasuk mengamati praktik pembelajaran minimal 1 kali, boleh praktik pembelajaran terbimbing atau mandiri per mahasiswa. Yang keenam, mengadakan pertemuan bersama dengan guru PAMO dan kepala sekolah untuk membahas pelaksanaan PPL minimal 1 kali. 7. Memberikan nilai final kepada mahasiswa. B. Wewenang memberikan peringatan pada mahasiswa yang tidak melaksanakan kegiatan PPL sesuai dengan ketentuan. Sifat penilaian. Yang pertama, terbuka. Butir-butir yang akan dinilai dan hal-hal yang berkaitan dengan penilaian diketahui juga oleh mahasiswa beserta PPL. Objektif. Penilaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian dilakukan terus-menerus dari awal sampai akhir. Yang keempat, membimbing. Penilaian merupakan bagian dari pembimbingan, yaitu untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Penilai yang pertama yaitu guru PAMO. Guru PAMO menilai kemampuan pembelajaran, komponen tugas-tugas lain, serta penampilan personal dan sosial. Yang kedua, dosen pembimbing. Dosen pembimbing menilai komponen praktik pembelajaran minimal 1 kali dan menentukan nilai final. Pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. A. Mahasiswa secara individu mampu merencanakan dan menyelenggarakan secara utuh 1 kegiatan bimbingan kelompok siswa dan 1 kegiatan konseling individu siswa. B. Mahasiswa dapat terbantu mengawasi kegiatan siswa pada saat istirahat. C. Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan layanan kegiatan bimbingan dan konseling SD secara individu. Panduan pelaksanaan layanan bimbingan konseling kelompok dan individu serta kegiatan bersifat kegiatan ekstrakurikuler. Panduan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok dan individu serta kegiatan ekstrakurikuler. A. Deskripsi. Kegiatan ini melatih mahasiswa merencanakan dan melaksanakan layanan pendampingan pengembangan diri siswa melalui kegiatan terbimbing, kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan konseling individu. Tugas dan kegiatan. Tujuan dan kegiatan. 1. Mahasiswa mampu menyelenggarakan secara utuh 1 kegiatan pembimbing kelompok siswa atau psikodukasi tentang 1 soft skill berkaitan dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, atau karir yang diselenggarakan dalam waktu belajar di kelas dan membuat laporannya. Yang dimaksud utuh adalah mulai dari menyusun modul kegiatan, melaksanakan modul kegiatan sampai melakukan evaluasi baik terhadap hasil maupun proses penyelenggaraan kegiatan bimbingan kelompok siswa atau psikoedukasi. Lanjut. 2. Mahasiswa mampu menyelenggarakan secara utuh 1 kegiatan konseling individu terhadap 1 siswa yang memiliki masalah terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, atau belajarnya yang diselenggarakan di luar waktu belajar di kelas dan membuat laporannya. Yang dimaksud utuh mulai dari mengidentifikasi siswa yang bermasalah, merumuskan bentuk masalah, menemukan akar masalah, sampai merumuskan saran tindakan untuk membantu siswa mengatasi masalahnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyelenggarakan secara utuh 1 kegiatan ekstrakurikuler tentang salah satu potensi
bakat, minat yang dikaitkan dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, atau karir. Membuat laporannya yang dimaksud utuh adalah mulai dari penyusunan rencana kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, sampai melakukan evaluasi baik terhadap hasil maupun proses penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.